berbuat sesuatu seperti itu, aku selalu berpikir there's something about orang-orang yang begitu, dan aku kasihan. Dia bisa ibaratnya kayak layangan ya gini, bisa, gitu. Jadi aku masih ya takut, tapi aku mencoba untuk tenang. Pernah gitu kan kemarin gitu ke Turki gitu, tiba-tiba kopernya kebuka. Enggak itu enggak, tapi di bandaranya gitu. Terus kopernya udah agak kebuka gitu. Halo guys, salam rotes, kembali dengan Captain Vincent Aditya, kembali dengan Mbak Luna Maya, the one and only. Hai Cap. Luar biasa, terima kasih sudah Sama-sama, datang thank ke sini, you. ya. Senang loh aku diajak ke sini loh. Ternyata yang nggak kalian ketahui, Mbak Luna ini adalah penggemar aviasi juga. Iya dong. Justru hari ini saya di sini ingin mengorek lebih dalam bagaimana sisi aviasinya Mbak Luna ini. Oke. Oke, jadi sebelum kita memulai, saya mau tanya dulu nih, kabarnya gimana nih? Baik dong, alhamdulillah baik. Baik. Kabar sehat? Pasti sehat. Amin. Nah, kita mulai pertanyaan pertama, yaitu Mbak Luna punya hampir 28 juta follower di Instagram. Apa komentar pedas dari netizen yang pernah dapat? Banyak ya? Kalau ada ya, jadi kita apa namanya? Banyak banget, tapi karena nggak terlalu menjadi satu apa ya, menjadikan itu sebagai gangguan dalam hidup, jadi lupa apa. Tapi yang pasti pedes lah, banyak lah. Ada yang apa ya, tuh kan lupa, tapi aku tahu banyak sih. Ada aja gitu. Iya. Apa ya, udah tua lo, udah tua, nggak kawin ya, sepakat lah gitu. Iya. Terus apa lagi ya, ini orang apa gitu, aduh banyak deh. Banyak, kita tapi juga kena juga sih. gitu ya? Pasti ada lah. Ingat nggak? Ya nggak inget sih. Cuman ya terlalu banyak dan nggak pusing lah. Iya, Kata karena orang ya. iya, karena bukan nggak menjadikan itu apa ya, bahan untuk sakit hati, jadi nggak diingat. Ngapain? Iya. Yang bagus kita ambil, yang enggak ya jangan ya. Kalau ada yang ngomong jelek tapi itu kritikan, ya pasti kita dengar. Gitu ya. Ya pastilah. Nah, kalau boleh milih nih, mendingan punya viewer banyak tapi hidup lu hilang privacy, atau viewer dikit tapi privacy bisa kejaga? Privacy dijaga aja. Oh iya, pastilah. Kalau enggak. Enggak sih, bukan apa-apa. Maksudnya ya siapa sih yang nggak mau punya viewer banyak, penghasilan banyak? Pasti semua orang mau gitu. Tapi kadang-kadang ada hal yang akan jadi dikorbankan. Ada hal yang menurut aku kalau boleh nggak, aku juga masih punya kehidupan aku gitu. Kadang-kadang kan namanya rezeki ya, kalau kita cari pasti dapat. Kalau kita ulet, kalau kita gigih, kalau kita benar-benar apa ya, bisa dibilang nggak gampang nyerah, kita benar-benar mau berusaha, it will come. Tanpa harus mengorbankan apa yang menurut aku. Kalau punya privacy itu artinya masih kita punya kehidupan yang hanya dimiliki oleh kita gitu. Tapi gimana cara lu bisa nanggepin netizen yang pro kontra lu? Jujur gue nggak terlalu ambil pusing ya, karena itu kan dunia maya ya. Maksudnya itu di dunia sesuatu yang tidak nyata gitu. Maksudnya itu di jaringan gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak mau terlalu menganggap itu sesuatu hal yang menjadikan kita tuh jadi patokan gitu. Oh, kalau di dunia itu kita dihujat, artinya kehidupan kita akan berhenti semua gitu. Enggak juga gitu. Tapi di dunia nyata tetap berjalan kan. Itu ya, benar. Tetap bekerja, tetap berjalan, tetap ketemu orang. Pasti ada aja mungkin orang yang suka, ada enggak. Tapi kan kalau di dunia nyata kayaknya nggak mungkin deh haters itu ngomong depan muka kita. Iya, dia kalau di depan kita mah, oh iya, ini foto gitu. Iya bener. Iya kan gitu. Bener. Tapi beraninya di situ. Jadi menurut aku kan itu sesuatu yang oke, nggak bisa digenggam juga. Cuma omongan ketik-ketikan tulisan doang. Betul Kak, iya kan gitu ya. Sering kayak gitu. Iya, jadi udah cuek aja. Cuek aja. Nah
ini pelajaran yang berharga. Saya belajar dari senior lah, ini senior. Emang masih mikirin? Kadang-kadang kalau terlalu nyakitin ya, kadang-kadang. Tapi ya kita berusaha bagaimana caranya kita nggak usah pusing. Itu nggak akan menguntungkan. Kita bawa tidur, kita sedih, kita tuh nggak akan menguntungkan. Iya. Yang ada mereka akan senang, berarti they get you. Iya. Bagi orang yang iseng berusaha menjatuhkan ya dengan. Nggak apa-apa. Kan kalau kita dijatuhin, justru itu adalah sesuatu menurut aku ya. Usaha orang untuk menjatuhkan kita harusnya senang. Betul. Berarti dia iri kan? Berarti kita menjadi patokan buat mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka tuh jadi kayak, gue nggak suka orang ini sukses. Tapi pada saat mereka ingin berusaha menjatuhkan kita dan ternyata kita nggak jatuh, itu adalah the sweetest revenge yang akan kita berikan kepada mereka. Oh, keren banget ini. Gitu. Sebenarnya revenge-nya nggak harus menjatuhkan mereka kembali, tapi jatuhnya tuh dengan membuktikan itu dengan cara doing better. Jangan peduli sama yang gitu-gitu ya. Enggak. Tuh. Lagi kalau ternyata udah diusahain dijatuhin, tapi ternyata masih tetap oke masih gitu. Oke. Nah, makin kesel. Makin kesel kan, gitu. Iyalah, yang gitu. untung kita sih sebenarnya. Iya, benar ya. Kadang-kadang kalau ngomong terlalu pedas gitu kan sakit juga, tapi ternyata nggak usah dipusingin. Kita harus berpikir gini aja sih kalau menurut aku, kalau ada orang yang ngomong pedas, apa yang di dalam hidupnya mereka sampai mereka harus mempunyai perasaan seperti itu. Kasihan aku, menurut aku, kasihan. Karena kenapa? Karena begitu banyak bitterness yang ada di dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi orang yang tidak positif atau bitter. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama hidup mereka. Jadi aku kadang-kadang pikir gitu, kalau orang ini ngomongnya pedas gitu, apa sih yang terjadi di hidupnya mereka? Waktu kecilnya kenapa? Mungkin pernah dibully. Nah, aku mikirin banget gitu. Atau mungkin dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Dan itu bukan 100% salah mereka gitu. Jangan inilah, mengusik orang. Karena pasti ada ini berhubungan dengan psikologi dan bagaimana kita dibesarkan. Sampai mereka bisa ngomong yang macam-macam, berbuat sesuatu seperti itu. Aku selalu berpikir there's something about orang-orang yang begitu, dan aku kasihan. Kadang-kadang nggak pakai akun dia sendiri, dia bikin akun lagi yang lain. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau itu dengan cara itu mereka berpikir mereka bisa jadi lebih superior atau lebih apa ya? Mungkin di kehidupan nyata tidak dilihat. Jadi pada saat di kehidupan jejaringan ini gitu, mereka merasa bahwa mereka bisa menyakiti dengan kata-kata mereka gitu. Mereka jadi lebih ada apa ya? Ada kesan bahwa wah hebat gitu. Kasihan sih, kasihan. Tapi hopefully kita sadarlah, bisa. jangan ini orang, kasihan orang kalau dikatain nggak enak kan, nggak ada yang suka dikatain lah, bener nggak sih? Iya. Semua orang juga pasti nggak mau. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa ya bacanya. Kalau aku nggak apa-apa sih, karena namanya pikiran kan itu Haknya orang. Iya, itu sesuatu yang kita nggak bisa stop gitu. Tapi yang bisa stop ya diri kita sendiri. Mau kita ada di golongan seperti apa? Oke, sebagai artis mungkin banyak yang bilang artis mah hidupnya enak, dapat endorsan, makanan, barang sampai terbang gratis. Coba gimana pendapatnya tentang itu sih? Ya, aku juga bingung sih gitu. Kalau ditanya enak, oke, mungkin kita punya privilege yang lebih, ya. Tapi untuk kita mencapai sehingga orang cobain dong makanan saya, cobain dong ini baju saya, misalkan mau dong pakai atau ini mau dong kamu naik pesawat kita, misalkan gitu, kita kasih tiket gratis. Maksudnya itu perlu usaha keras sehingga orang itu mau memberikan kita itu karena mereka percaya bahwa nama kita itu punya pengaruh. Dan untuk mencapai titik di mana nama kita itu bisa mempengaruhi orang, itu kan butuh bertahun-tahun. Betul. Ya udah coba misalkan gitu ya, saya kasih let's say si A gitu, yang mungkin baru meniti karir setahun di dunia entertainment apa segala macam, terus dibandingin sama orang yang udah 10 tahun atau 20 tahun kayak saya, pasti kan beda gitu. Dan bagaimana kita mencara pengalamannya beda, dan bagaimana popularitas kita dibangun dengan karya, dengan begitu banyak hal yang terjadi apa segala macam, sehingga
orang tuh kenal kita gitu. Dan untuk menjadi terkenal, oke, mungkin banyak orang tuh gampang kok bikin sensasi atau Iya. bikin ini bikin itu gampang. Tapi untuk menjadi terkenal yang sustain gitu, yang panjang, itu kan butuh strategi, butuh Iya. mengaktualisasikan diri, butuh mendapatkan project-project yang benar-benar apa ya, yang bisa melakukan nama si siapapun artis itu gitu, Betul. atau melakukan hal-hal yang membuat kita sebagai seorang ya seniman ya, ataupun seorang MC, seorang YouTuber atau apa, selalu harus menghasilkan sesuatu yang membuat orang nengok gitu. Dan pada saat orang udah nengok, ya pasti kan banyak orang yang merasa bahwa untuk numpang promosi di kita pasti lebih gampang. Makanya kan mungkin Gampang orang aja. makanya sebenarnya orang bilang karena udah ngelihatnya jadinya, Nah, ngelihatnya kan sekarang gitu. Kita ngepost ini enak ya, hidupnya artis gini. Ya kalau saya butuh 20 tahun untuk saya bisa ada di sini. Ngerti nggak? iya. Ada mungkin influencer atau YouTuber yang hanya butuh setahun, kayak misalkan Carter. Wah, saya nggak 4 juta setahun gitu. Enak Tapi banget. tapi kan sebenarnya kenapa bisa mencapai apa ya, subscriber yang banyak? Mungkin secara konten itu adalah konten yang banyak disukai orang, banyak orang yang cari, banyak orang yang merasa informatif gitu. Oh, aku nonton YouTube-nya Kakak Vincent, selain informatif lucu misalkan gitu, atau hiburannya dapet gitu. Jadi tantangannya adalah 1 tahun dapat 4 juta, 10 tahun lagi akan ada di mana? Betul. Apakah kita akan ini kan? Bisa Ya itu mencoba. tantangannya gitu. Dan ya kebetulan kalau saya kan memang saya di bidang seni gitu, saya memang Memang udah pengalaman nih bidang begini, mungkin 10 tahun Bukan, lagi bukan. mah. Kalau di bidang saya kan saya main film. Oh iya. Maksudnya saya main film, saya main sinetron, saya ada di TV segala macam. Itu kan bentuk saya sebagai seorang seniman, Iya. saya bikin karya gitu. Dan kebetulan karya saya ditonton oleh banyak orang. Jadi sebagai seorang seniman, popularitasnya terjaga lumayan gitu. Jadi ya jangan cuma lihat sekarangnya aja enak, dikasih ini, dikasih ini. Ya, perjuangan. Prosesnya panjang. Nah, kita ngomong terbang gratis. Nah, kita mau bahas seputar aviasi dari Iya. Mbak Luna. Oke. Ada nggak sih yang ditakutin selama terbang? Nggak pernah takut. Nah, ini Aku jujur yang aku takut adalah sebenarnya lebih ke nggak apa-apa kali ya diomongin. nggak apa-apa. Jadi gini loh, ini terbuka aja karena setiap orang pasti ada rasa takutnya. Saya pun pilot bisa rasa takut. Aku takut untuk naik Apa tuh? bilangan kali ya. Jangan kenapa? Loh, kenapa cerita lah? Jangan. Justru kita perlu tahu kejadian aslinya. Oh bukan sebenarnya lebih gini sih, kayak low cost gitu. Oh, low cost carrier. Iya. Kenapa? Makanya takutnya itu lebih ke maskapainya atau pesawatnya atau bagaimana? Coba kita mau gali. Mungkin Jangan bisa deh, kita. nanti gue Lo kan nggak, low cost itu general, low cost carrier di seluruh dunia itu banyak. Kita nggak, makanya kita mau gali, dan kalau memang ada yang mungkin Ini, salah, kita coba bisa sampaikan apakah ada arah yang berbeda nggak? biasanya service Oke, servis ya itu udah wajar lah. ya. Kalau kita bayar Kayak lebih low, kayak Wajar, misalkan wajar. kalau ketinggalan pesawat ah, udah pasti nggak bisa digantiin. Ya. Ah. terus mau ganti tanggal nggak fleksibel gitu. Oke. Terus udah gitu delay Iya, misalnya iya. gitu. Jadi Oke. lebih kayak gitu sih, lebih malesnya tuh kayak aduh ini potensi delaynya gimana, terus Iya, udah iya, gitu iya. ya namanya low cost pasti banyak yang di-cut ya. Enggak setuju Oh kalau enggak, itu. enggak ya. Jadi kenapa tuh? Saya setuju kalau misalnya low cost bisa jadi, bukan semua ya, bisa jadi unreliable. Saya sendiri ketika akan harus berada di satu tempat, ketika saya naik yang low cost, ya tergantung ya, apapun low costnya, itu ada jantung kita keluar itu. Artinya gini, wah besok gua harus sampai di sini, misalnya kita ada show di sini jam sekian, harus sampai di sini. Ada pilihan tiket airline A, B, C. Yang low cost, nah saya lihat seberapa penting ini. Kalau ekstrim, apalagi penerbangannya udah mulai malam. Kalau malam itu biasanya kalau penerbangan awalnya dia delay, itu karena low cost itu memang Akan nyambung tuh dulu. karena dia ground time-nya kecil, jadi akan terus sampai ke belakang.
nggak berani. Saya juga takut kalau kayak gitu, tapi wajar. Tapi kalau yang saya tanyakan adalah apakah ada takut selama terbang secara psikologis gitu, misalnya apa? Pernah nggak ngerasain takut sih di dalam pesawat ketika kita lagi terbang, apakah itu turbulence ataupun situasinya ada kerusakan pesawat atau apa? Iya. Pernah sih terbang dengan engine-nya cuma satu yang ini. Wah, itu takut ya? Takut, tapi aku Enggak. tahu informasi bahwa sebenarnya terbang kalau di atas tuh bisa gliding kan dia gini-gini. Betul. Jadi walaupun dengan satu engine, Iya betul. dia bisa ibaratnya kayak layangan ya gini-gini. Bisa gitu. jalan Jadi sendiri. aku masih ya takut, tapi Iya. aku mencoba untuk tenang karena aku orangnya gini aja. Kalau memang udah rezeki aku, ibaratnya bukan rezeki ya, maaf. Kalau emang sudah dijalankan untuk meninggal di atas pesawat dan itu Mati. terjadi, itu emang ya udah, memang udah di situ gitu loh. Kita mau takut di atas pesawat, kita mau takut di mobil, kita mau takut di rumah. Mati aja. Kalau memang sudah waktunya ya udah. Jadi aku cuma bilang gini, kalau memang ini waktunya aku di sini udah about time untuk kembali ke sana, Iya. ya udah aku berdoa aja ikhlas minta maaf. Tapi selalu setiap aku di atas itu aku punya pikiran begitu gitu. Aduh. Tenang aja. Terus akhirnya jadi kayak lama-lama jadi tenang dan lama-lama jadi biasa, dan bahkan mau seturbulence apapun aku lagi tidur cuma pasang Tidur. seat belt ya udah tidur lagi gitu. Sampai temen tuh pernah ya, lu kok bisa sih tenang banget. Habis mau gimana? Iya. Mau kita ketakutan, Tetap aja mati. mau kita mau pegangan, Iya, tetap aja waktunya mati. bukan tetap waktunya mati. Kalau memang itu ya, kalaupun nanti ya hilang aja. Iya, gitu. benar. Pasti akan lewat kok. Iya. Kayak di jalan aja tiba-tiba ada lubang gitu. Iya, kena aja. Ya kena aja, nggak ngeliat lagi tidak gitu, ya udahlah gitu. Exactly yang ada di dalam video saya persis dengan apa yang dikatakan Bang Mia. Itu karena memang kualitas hidup. Ngapain kita takut-takutin diri kita sendiri? Kalau kita mau kita berani, kalau nggak takut namanya waktunya kecelakaan crash ya kena aja, bener ya? Iya, jadi memang sebenarnya lebih keikhlasan aja dalam menerima apapun gitu. Dimanapun kita punya resiko, dimanapun ada resiko gitu. Dan ya, oke, ini I'm well informed dan ini based on data ya. Kecelakaan di udara atau Kecil sekali. maksudnya dibandingin darat itu Jauh. memang jauh. Jadi aku percaya bahwa once kita udah di atas itu udah cukup aman. Wah, ini saya kaget banget ya. Saya nggak sangka 95% perempuan yang saya tanya rata-rata mereka takut. Mereka Takut nggak, ya? mereka nggak berani. Saya bingung, ini kuat sekali. Aku tuh paling suka, tahu nggak, Apa tuh? berada di pesawat, apalagi long flight. Pernah terakhir aku dari Dubai ke Brazil, orang tuh gila, wah gue happy banget itu 15 jam dari sana sampai lagi. Lu kok bisa happy banget gitu? Oh iya, kita nonton, tidur, wah, ini hobi banget. makan. Sama kayak saya. Wah, keren Aku banget, suka keren banget gitu, dan I love airlines gitu, aircraft aku suka banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada gila nih pesawat ini nih ngeluarin nih bisnis class yang Nah, baru mau ya coba. nih, Mau coba. kejar gitu. Terus udah gitu coba makanannya, experience-nya, terutama service-nya. Apalagi kan aku points ski, Oh. aku suka ngumpulin miles. Wih. Jadi emang udah pasti harus terbang dan kayak ya, jadi suka ngumpulin points, terus suka experience, suka lounge, Iya. suka pengen tahu presentasi makanan di pesawat kayak Apa gimana, aja ya? servisnya si pramugari. Ah iya, pramugari dilihat juga guys, hati-hati ya kalau terbang sama Mbak Luna di Iya. sini. Enggak, tapi kan maksudnya kalau kita bayar once again gitu, kita kan Mau terbang dapetnya jauh. expect. Kita terbang jauh, business class itu kan nggak murah gitu. Ya syukur-syukur bisa kebeli first class gitu. Kita kan perjalanan di udara itu lumayan panjang. Kita we want to be pampered gitu. Iya. Dan momennya saya untuk me time saya adalah di pesawat itu. Nggak diganggu, Mbak mau minta foto, Iya. nggak ngerti nggak? Iya. Ngobrol, pokoknya itu me time saya gitu. Apalagi pernah naik dari Singapura ke LA, lumayan tuh. Wah, 15 jam. jauh itu. Itu surga. Wuh. Tidur, nonton, makan, seneng aja. Pernah nggak kena kayak bibirnya pecah-pecah kayak Oh gitu? sering, itu udah pasti. Tapi kan biasa, dapat itu dong dari pesawat kan. Wih, Gitu. Itu aku suka ngumpulin. experience ini. Dan Ternyata aku dia suka- lebih experience daripada saya loh guys terbangnya ini. Dan aku suka ngumpulin Itunya dapat ini paket-paket yang dari pesawat itu ya. selimut pesawat. Koleksi.
Tahu nggak sih? Itu nyolong ya? Bukan. Itu tahu nggak sih, itu 1000 pesawat tuh kadang-kadang nggak kurang begitu bersih. Belum tentu dibersihin tuh gimana? Belum ada yang dimasukin lagi. Dimasukin lagi. Ya udahlah. Dan aku juga tahu kok air toilet ini. Kebanyakan nonton ini deh, apa namanya? Jadi aku kalau udah suka gigi aku nggak mau pakai air itu. Kalau aku sendiri, kalau dulu aku masih gitu. Did you know itu ini loh di recycle loh. Oh enggak kok, nggak recycle itu. Enggak, itu salah. Itu salah. Soalnya setiap kali kita parkir pesawat, kita ada 2 air. Satu lavatory service, buang itu semua yang bekas ini, buangan besar manusia. Terus isi air. Air itu udah ada 100% kalau kita isi 100. Kalau udah habis, nah kita pusing. Tapi kalau udah habis ya nggak ada air. Nah, tapi nggak ada recycle. Tidak ada pesawat. Itu nggak benar ya? Di laut ada. Kalau di kapal laut rata-rata banyak air recycle. Oke. Itu info dari mana ya? Jadi sekarang aman sikat gigi. Aman ya. Tapi lebih aman lagi kita pakai air yang dari itu aja. Oke, Mbak Luna, apa yang pernah terjadi sama Mbak Luna? Yang paling parah yang Mbak Luna pernah rasakan in terms of service, in terms of apapun itu selama naik pesawat, yang pernah kecewa sekali dan benar-benar desperate, yang aduh udah nggak tahu gimana lagi, yang the moment yang seumur pengalaman terbang Mbak Luna. Ya biasanya terjadi dengan low cost carrier ya. Oh iya. Itu lumayan banyak kejadian lah gitu. Terutama kayak misalkan masalah perkoperan gitu. Pernah hilang? Iya. Nggak hilang sih, tiba-tiba masih di mana gitu, kayak aduh gila sih, malas banget. Delay, kalau kan ditinggal. Oh iya. Atau yang barangnya tiba-tiba hilang ya. Coba netizen kan pengen lihat sisi aviasinya Mbak Luna. Jadi pernah gitu kan kemarin gitu ke Turki gitu, tiba-tiba kopernya kebongkar. Enggak itu enggak. Tapi di bandaranya gitu. Terus kopernya agak kebuka gitu. Udah hilang. Kayaknya enggak. Itu tasnya temanku gitu. Terus apalagi ya? So far sih nggak terlalu banyak yang agak gimana ya, paling ketinggalan pesawat biasa lagi di lounge hahaha gitu. Terus udah boarding nih, tapi masalahnya gate-nya dari lounge ke gate-nya itu jauh banget. Jadi by the time kita nyampe si gate-nya udah kosong, nggak ada orang. Terus digantiin nggak itu? Gantiin. Gantiin. Karena itu bukan lepas. Jadi di next flight-nya, which is besokannya, jadi kita harus keluar dari bandara, kita harus nginep. Tapi nggak apa-apa, akhirnya jadi seru jalan kota gitu. Luar biasa guys. Oke, abis ini saya akan challenge Mbak Luna untuk terbang pesawat ini. Iya nggak apa-apa. Ini mungkin akan menjadi satu konten di tempat lain, tempat saya tentunya. Abis konten ini, saya pengen challenge Mbak Luna untuk terbangkan pesawatnya dari take off sampai landing. Gitu. Tanpa diajarin. Tapi perlu saya ingatkan bahwa simulator ini kalau diterbangin, kalau kita nggak biasa, pertama bisa bikin stres karena terlalu banyak yang mesti dikerjain dan loadnya besar, dan kedua visualnya karena kita ngelihat dia bergerak tapi badan kita nggak bergerak, bisa pusing. Oke. Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi ke konten berikutnya kalau gitu guys. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe channelnya Mbak Maya dan juga channel Captain Vincent. Dukung terus channel Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rote. Guys, tahu nggak sih ada marketplace e-commerce baru yang berbeda dari biasanya? Kali ini khusus buat jualan di partai besar. Di Indonesia namanya adalah Pasaro. Pasaro akan menghubungkan pabrik langsung ke pedagang partai besar. Ya, nggak harus pabrik juga sih. Siapapun seller yang bisa produksi banyak akan mendapatkan keuntungan dari platform ini. Supaya bisa naik kelas dari pedagang retail jadi pedagang grosiran. Ayo klik link di bawah description box di bawah video ini untuk informasi lebih lanjut mengenai Pasaro.